Kalau saya terjemahkan yang sama, tinggal di dalam aku artinya engkau harus memahami, mengenal, mengerti, bahkan semua tentang aku harus kita ketahui. Itu maksud Tuhan. Berarti apa? Yang pertama, jangan setengah-setengah mengenal Tuhan. Totalitas. Makanya kita bisa merasakan hadirat Tuhan karena kita bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita tinggal di dalam Tuhan, makanya iman kita bertumbuh. Kira-kira iman kita bertumbuh nggak dari minggu yang lalu sampai sekarang? Apa sama saja kita meresponi hadirat Tuhan, meresponi penyembahan pujian seperti yang tadi, apakah sama saja? Jujur Bapak Ibu, kita renungkan. Saya banyak renungkan sekali, bahkan bukan cuma jemaat, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan pun lebih sering kadang nggak menghargai hadirat Tuhan. Suka bolak-balik sama. Udah ngerti saya maksud. Tapi bagi saya pas udah, makanya itu preparing, maksudnya persiapan dalam ibadah itu seharusnya maksimal. Baik dalam sisi sound system, baik dalam sisi latihan itu maksimal. Supaya kita benar-benar menghargai hadirat. Tinggal di dalam aku gak main-main samamu, katanya. Asik. Ya kan, kira-kira di sini ya, saya belum menikah ini Bapak Ibu ya. Kalau menikah itu kira-kira main-main nggak? Ya. Kalau mungkin karena nggak menikah ya saya karena saya kira main-mainnya makanya saya nggak menikah gitu. Enggak ya? Enggak. Makanya dibilang apa? Janji pernikahan apa? Janji suci. Hanya maut yang memisah. Gimana cara pisahkan? Bunuh samanya. Karena hanya maut yang memisah. Gitu caranya. Supaya saya dapat istri baru, saya bunuh aja deh. No, kadang salah menurut ya. Kadang ada orang yang salah paham gitu. Maut yang memisahkan, berarti harus dibunuh dulu dia nih, baru aku bisa menikah. Jangan ya. Haleluya. Tinggal di dalam aku. Merasakan hadirat Tuhan itu juga berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sampai mana kita tinggal di dalam Tuhan, itu menentukan bagaimana hubungan kita di dalam Tuhan. Makanya kita berpesta di sini kelihatan tuh orang yang merasakan hubungannya dengan Tuhan, sukacitanya luar biasa. Amin. Amin. Walaupun ompong giginya gak masalah. Iya kan? Gak malu karena yang dilihat tuh Tuhan. Haleluya. Berbicara tentang hubungan, berarti hubungan kita itu terbangun dengan baik. Iya, makanya saya bilang cara kita menghormati hadirat Tuhan yang sekarang sama kedepannya itu berbeda. Amin. Gak ada kalau dibilang capek. Tapi kalau kita punya, saya bilang hati nurani kan, tapi enggak, kesadaran kita di dalam Tuhan itu bikin kalau misalkan kita kayak kita kalau ketemu nih, contoh ketemu presiden berdiri, kira-kira kita bisa duduk nggak? Hah? Bisa duduk nggak? Angkat tangan, ada presiden, hormat. Kira-kira bisa nggak hormat nggak? Presiden aja kita bikin seperti itu, masa Tuhan nggak? Betul nggak kira-kira? Saya kadang merasa bersalah sendiri kalau saya nggak ngikutin rulernya, aturan daripada yang nggak tahu kenapa saya seperti itu. Haleluya, amin. Maksud saya hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang indah, hubungan yang hidup, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar nyanyi, tapi berbicara tentang hubungan. Amin. Haleluya. Oke. Agak sedikit keras sekali. Enggak, saya memang logat Batak kali ya Pak ya, kalau orang Jawa. Enggak tahu saya pokoknya tentang itu jujur. Kalau paham amin. Mungkin karena nada saya begitu, memang saya begitu. Enggak bisa saya berkamuflase ya. Haleluya. Haleluya.
komunikasi kita dengan Tuhan? Sudah sejauh mana komunikasi kita? Kalau kita bangun suami istri ya, yang tahu ya, sebelum menikah bangun komunikasi. Kita sama Tuhan seharusnya lebih dari itu, amen. Bangun komunikasi dengan Tuhan supaya kita lebih tahu, lebih paham apa itu hadirat Tuhan, apa itu tinggal di dalam perjanjian lama sebelum manusia jatuh dalam dosa. Hadirat Tuhan itu bisa kita nikmati setiap saat, Bapak Ibu. Adam dan Hawa hidupnya itu dekat sama Tuhan. Pulang dari gereja, bahasanya gitu ya, datang ke gereja, pulang dari gereja itu bisa merasakan hadirat Tuhan. Begitu indahnya enggak kira-kira? Artinya apa? Kita mengalami pesta hari ini bukan cuma pesta ngerasain makanan, bukan cuma pesta ngerasain, tapi pesta mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, bahkan hutang kita lunas. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengan cara apa? Bayar. Haleluya. 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 Iya bayar hutangnya Pak ya, karena sampai nggak dibayar. Perbedaan kita itu berbeda cara. Ini dalam perjanjian lama ketika manusia belum jatuh dalam dosa, bisa kita mengalami hadirat Tuhan sampai kapanpun. Bahkan waktu Adam dan jatuh dalam dosa, itu masih sempat di mana Tuhan bisa hadir dalam kehidupan mereka. Di manakah engkau? Tuhan mau hadir di dalam kita, tapi gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, takut dengan hadirat. Makanya kita tadi sourcing ngalami pesta itu lebih lagi, men, ya. Luar biasa ya tadi acaranya ya. Saya belum pernah lihat juga tuh sampai diangkat-angkat ya. Ya kan, saya pikir mejanya mau diangkat juga. Ya kan, siapa tahu dari belakang sana mimbarnya mau diangkat juga. Saya nggak tahu gitu. Tapi itu bagi saya respon juga bagi kita yang berikan yang Baik. Amin. Amin. Ada tadi yang angkat kursi juga. Ada. Ada ya? Belum. Karena sukacitanya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita lihat apa dampak. Kita singkat aja Bapak Ibu ya, karena kita pesta. Jadi pesta nggak usah lama-lama begini ya. Saya tadi kasih waktu 3,5 jam. Oke, Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Lukas 9, saya sengaja bawa Alkitab Bapak Ibu ya. Saya sengaja bawa Alkitab. Adanya di handphone, tapi saya selalu bawa Alkitab supaya ketika ada zamannya aplikasi dihilangkan, saya tetap ada aplikasi yang asli. yang asli. Alkitab kudus betul-betul. Amin. Haleluya. Bukan berarti ini kita sembah kita agungkan, bukan. Nggak ada di sini WA Bapak Ibu, nggak ada di sini Facebook ya. Haleluya. Saya nggak tahu ke depannya gimana. Entah aplikasi yang tiba-tiba hilang, terus Alkitab kita betul-betul yang itu nggak pernah lagi ketemu. Jadi pernah nonton ini nggak? The Book of Eli. Kira-kira pernah nonton nggak? The Book of Eli. Itu Alkitab cuma satu sisanya di dunia. Dan itu pun Alkitabnya untuk orang buta. Bayangkan. Itu film itu keren banget. Mempertahankan satu orang mempertahankan Alkitab itu untuk dibawa ke apa namanya? Penulis. Dengan tantangan yang luar biasa, Alkitabnya dicuri. Tapi di perjalanan dia terus ngafal itu. Karena tinggal satu. Dia hafal pakai jari, padahal dia nggak buta, dia bisa baca dengan kayak orang. Alkitabnya dicuri, diambil, tapi dia bisa karena ada. Bayangkan kalau kita terjadi demikian ya di masa depan. Nggak tahu lalu kejadian apa? Pada mulanya bumi menciptakan alam. Karena generasi berikutnya lupa. Itu yang dibilang ke bapakku dulu. Pada mulanya bumi menciptakan alam, belum berbentuk dan berantakan alam. Jadi makanya ada yang mengatakan berjaga. Kalau kita ke gereja Bapak Ibu, pastikan saya
Saya nggak memaksa, pastikan kita mau kita. Karena kita mau kemana? Ke gereja. Haleluya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita. Iya enggak apa-apa. Itu terserah. Oke? Haleluya. Yang pertama, apa dampak kita ketika kita merasakan hadirat Tuhan? Tadi Lukas 19. Lukas 19 apa? Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Boleh salah seorang bacakannya dengan keras. Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Yes. Ini firman Tuhan. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang dari nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Ya Petrus, Mesias dan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita yang tinggal di dalam Tuhan mengalami nggak ini yang pertama? Yang pertama, orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang hidup mengalami hadirat Tuhan, harus berubah daripada cara pandangnya tentang siapa aku siapa ya? Yesus. Siapakah aku ini? Hei, murid-murid, jemaat, selama kita beribadah siapakah? Apakah selama ini kita berpikir hanya sekedar soal nyanyi dan sebagainya? Siapakah? Rupanya orang yang tinggal yang pertama di dalam hadirat Tuhan, cara pandangnya itu berbeda, bertumbuh dengan baik, menilai bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita. Orang pertama bertobat gimana? Ya, ada yang memang secara instan langsung, tapi ada juga yang bertahap. Betul apa betul? Saya pertobatan saya Bapak Ibu, saya nggak bilang background saya lama, ya masih muda saya, tapi memang nggak saya banggakan. Tapi pertobatan saya mengikuti ibadah terus menerus, semakin saya bertumbuh. Cara pandang saya menilai saya dan menilai Tuhan berbeda. Ketika saya bertumbuh dalam cara pandangnya saya kepada Tuhan, rupanya saya berharga. Saking berharganya saya harus mengubah cara pandang saya, siapa Tuhan saya. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, cara pandang kita harus berubah. Amin. Pertama dibilang ini, siapakah aku ini? Apa katanya? Ada yang bilang Yohanes. Oh, selama ini kita pikir kita hanya dibatasi oleh pembaptis. Yang penting saya dibaptis sudah. Saya selamat. Yang penting saya dibaptis. Masih mau? Yang penting saya dibaptis. Tahap masih cara ada nggak seperti itu? Saya sering konseling orang yang mau nikah, walaupun saya belum nikah. Dan itu bukan suatu penderitaan ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau menikah, saya konselingin orang mau menikah. Aduh, ampun ya Tuhan. Tapi saya dari Alkitab, bukan dasar pengalaman, karena saya belum menikah. Amin. Ini ada yang ketawa sini sekarang, rasain. Makanya udah dijodohin, nggak mau. Haleluya. Sampai mana tadi? Gara-gara kamu nikah. Hah? Dijodohin. Iya. Jadi dibaptis. Batas imannya, batas pengenalan akan Tuhan hanya gara-gara rutinitas. Yang penting saya gereja dibaptis dan udah cukup. Nggak apa-apa saya masih merokok, nggak apa-apa. It's okay, no problem. Korupsi nggak apa-apa. Perselingkuhan pun dikit-dikit nggak apa-apa. Ya. Haleluya. Aduh. Salah kata. Gimana nanti nih? Masih ada 3 batang lagi nih. Saya nih. Haleluya. Cara pandang yang kedua, apa menurutmu ketika
Apa? Tadi Eli. Ada yang bilang dia Elia. Lalu apa lagi? Nabi-nabi. Tapi menurutmu, selama engkau beribadah, selama engkau ada di dalam aku, apa menurutmu aku ini? Yesus Kristus Tuhan. Apa menurutmu? Cara apa? Kalau kita salah cara pandang kita menilai tadi ya, dia akan angkat. Kita bukan mengagungkan ini ya Bapak Ibu ya. Mengangkat-angkat ini tadi bukan ya. Itu ada hal-hal yang dipahami oleh tempat di sini. Dan tapi tadi ini yang kita melihat. Yesus. Saya bilang selalu kalau ada salib pun di sini kita bukan menyembah salib. Haleluya. Itu harus diluruskan. Kadang kita pikir kita mau menyembah salib besar di sini kita sembah enggak. Kita nyembah Yesus. Ada salib nggak ada salib kita nyembah Yesus. Amin. Cara apa? Makanya kalau kita bertumbuh dalam cara pandang yang benar, itu cara menghargai Tuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Gak ada lagi yang namanya sombong. Gak ada yang namanya lagi aku kan udah S3. Biar aja mereka nyanyi, saya dulu di depan ini. Karena gembala mungkin kan. Kan ada gitu kan. Jujur saya sebel. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Iya. Semakin kita malah dekat Tuhan, malah semakin sombong. Saya bingung kok bisa itu terjadi. Seharusnya salah ya. Seharusnya semakin rendah. Amin. Semakin kita betul-betul, makanya kalau kita belajar firman Tuhan, ini yang saya temukan Bapak Ibu. Ketika saya betul-betul belajar, saya justru semakin bodoh bahasanya ya, semakin kering, nggak terselami. Kenapa? Cara Pak? Bodoh itu kan bodoh stupid maksudnya, tapi semakin kita belajar kebenaran, semakin kita mengenal Tuhan, kita sadar kita nggak ada apa-apa. Makanya kita selalu mengutamakan ini. Amin. Mau gelar kita profesor, kolaborator, bocor, ya, tetap Tuhan yang baru. Semakin tinggi seharusnya semakin rendah. Bukan rendah diri ya Bapak Ibu ya. Rendah kan? Itu yang pertama, cara pandang menurutmu, coba bilang. Menurutku, sama-sama 1, 3. Menurut saya, 1, 2, jangan terlalu ragu Bapak Ibu. Menurut saya, siapakah Tuhan? Saya kasih 5 jam untuk berpikir ya. Amin. Coba kita renungkan. Siapa Tuhan yang di hadapan kita itu, yang kita anggap Tuhan kita tinggal di dalam Dia. Udah sampai mana cara kita memandang Dia? Jangan-jangan kita masih agak-agak sedikit sombong kita dalam hati. Jangan sampai. Haleluya. Semakin kita tinggi di dalam jabatan apa segala macam, tapi seharusnya kita semakin rendah. Makanya saya bersyukur buat hari ini. Tuhan merasa luar biasa bagi saya itu anugerah. Saya bisa berbicara dengan Bapak Ibu, bahkan di depan hamba-hambanya di sini. Itu bagi saya enggak suatu tapi thank you. Jangan semuanya untuk kemuliaan, bukan not me, bukan saya, tapi semuanya untuk kemuliaan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Abraham berubah cara pandangnya ketika dia mengalami hadirat Tuhan. Ayo pergi ke suatu tempat. Kira-kira udah dikasih tahu nggak tempatnya? Belum. Tapi karena dia memiliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan, dia yakin apapun yang Tuhan suruh dia lakukan. Kalau enggak, kalau cara pandangnya nggak berubah, aduh, kayak mana Tuhan? Investasiku, ladangku di sini tanah Tuhan. Kayak mana Tuhan? Aku mau ke gereja, nanti ladangku dimakan burung, nanti pekerjaanku ini. Kenapa? Cara tapi dia yakin, ketika aku meninggalkan yang satu, aku akan bukan karena aku akan mendapatkan sesuatu, tapi karena ada anugerah yang lebih besar yang akan kuterima di dalam hadirat Tuhan. Amin. Apa itu? Keselamatan.
keselamatan. Kalau udah kita terima hadirat Tuhan dengan cara pandang yang benar, maka kita selamat. Bilang sama-sama, kita selamat. Bilang sekali lagi yakin ya. Nggak yakin aku. Tadi lihat kau yang kayak gini ya. Abraham berubah cara pandangnya sekalipun dia harus meninggalkan hal-hal yang penting di belakangnya. Yakub berubah cara pandangnya. Lihat ya, ketika Yakub bergumul, dia tinggalkan dulu istrinya di seberang, lalu dia bergumul dengan Tuhan. Dia tinggalkan dulu semuanya, dia bergumul dan berhasil. Cara pandang Yudas yang salah satu murid Yesus, yang sehari-hari bersama Yesus Kristus Tuhan kita, dia memiliki cara pandang yang salah sehingga akhirnya apa yang terjadi? Baik. Setiap hari dia ke gereja, Yudas dekat sama Yesus, makanya waduh. Tapi cara pandangnya beda, melihatnya apa? Hepeng. Rupanya dalam pelayanan itu hepeng. Kalau bahasa Batak itu hepeng, kalau bahasa Jawa duit. Kalau bahasanya duito, ada agak sedikit Spanyol, duito. Rupanya di dalam gereja ada duit. Bentar lagi aku jadi bendahara. Bentar lagi ya. Rupanya ada berkat. Yang penting dapat berkat dan semua. Sampai akhirnya di titik penentuan imannya pun dijual. Karena kenapa? Cara pandangnya bukannya semakin berubah lebih baik, tapi semakin buruk. Yudas yang bersama-sama dengan Yesus, yang bersama-sama beribadah, berdoa juga di situ, makan tubuh roti ya, dan darah, tapi gak berubah cara pandang. Kira-kira kita udah berubah gak cara pandang kita? Apakah kita masih berpikir kita datang ke sini hanya karena berkat, karena kesembuhan, karena kita biar pajak umum, karena kita biar diselamatkan? No. Tapi karena anugerah cara pandang. Itu yang pertama. Amin. Saul juga kehilangan cara pandang yang salah. Ketika Tuhan memerintahkan A, habis semua, tapi cara pandangnya berbeda melihatnya. Dia pikir gara-gara dia memberikan persembahan yang banyak buat Tuhan, gara-gara dia banyak memberikan persembahan, tadi udah jalin belum persembahan? Belum ya? Aku kan yang lebih banyak. Coba kuliah lihat tadi di kantong itu, aku yang habis 3 juta aku kasih itu tadi. Aku yang lebih banyak. Padahal bukan itu esensi daripada persembahan. Apa? Melakukan firman. Jadi jangan berpikir kalau kita udah memberikan persembahan yang banyak, kita udah lebih penting daripada orang lain. Kita udah lebih penting daripada ABC. Haleluya. Jangan pernah berpikir kalau kita udah lebih terhormat, punya jabatan, punya gelar, profesor, doktor, bocor, kita lebih keren di hadapan yang lain. Iya kan? Udah lulus tuh, doktor, keren. Terus kita merasa lebih keren, no. Paulus tuh, dia tuh bukan cuma pintar, tapi dia juga luar biasa gelar-gelarnya. Tapi apa dia bilang, semua itu kuanggap sampah. Percaya atau tidak? Banyak orang belum berani mengatakan itu. Betul atau betul? Gelar saya apa, Jakarta saya, semua itu sebenarnya sampah. Kira-kira boleh begitu? Bisa nggak kita bilang gitu? Belum tentu, karena kita masih kadang harus dijaga lah apa segala macam. Oh, haleluya. Cara pandang orang yang hidup dalam hadirat Tuhan akan bertumbuh dalam cara pandang yang benar, baik dalam sisi apapun. Amin. Bila kanan kiri Bapak Ibu berubah dalam cara pandang. Yang kedua, yang terakhir. Nah, yang terakhir kan udah melek-meleknya. 2 poin aja Bapak Ibu. Ya. Tadi saya mau ada 7 poin. Nah, tapi saya bilang udah. Yang terakhir, orang yang mengalami hadirat Tuhan akan berbeda cara bersyukurnya. Haleluya. Cuma 1 orang yang bilang.
Sekali lagi, orang yang mengalami hadirat Tuhan yang benar, tadi yang pertama apa? Mengalami cara pandang yang benar, berbeda. Yang kedua apa? Mengalami cara bersyukur yang benar. Rupanya kenapa saya bilang seperti ini? Rupanya banyak kita, ya, ini yang saya temukan. Banyak kita salah dalam cara bersyukur. Haleluya. Mari kita baca Bapak Ibu, ini yang terakhir, kita terakhir ya. Karena kita mau pesta ini ya. Yang terakhir, Efesus 5 ayat 20. Efesus 5, satu orang bacakannya dengan keras. Efesus 5 ayat yang ke-20. Tetaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Yes. dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah diri seorang kepada yang lain Yes. dalam kasih. Amin. Amin. Ya, saya bacakan sekali lagi ya, lebih keras ya. 1, 2, 3. Oh boleh sama-sama ya. Coba ya, sama-sama terakhir ya, terakhir. Ya, sama-sama boleh sekali lagi ya. Efesus 5 ayat yang ke-20 dengan lantangnya semua ya. 1, 2, 3 ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jangan berantem ya Bapak Ibu ya. Memang kita baca Alkitab sekarang udah mulai antusias. Tapi jangan sampai berantem. Aku dulu. Kau dulu, aku dulu. Jangan. Haleluya. Ucaplah apa katanya? Syukur senantiasa atas. Kalau saya temukan Bapak Ibu, sebenarnya bersyukur kita itu bukan karena diberkati. Bersyukur kita itu bukan karena kita disembuhkan. Bersyukur kita itu bukan karena kita sehat sekarang. Sebenarnya kalau saya temukan lebih dalam, kita tidak boleh bersyukur karena sebab akibat. Bukan karena sebab akibat kita bersyukur Bapak Ibu, bahasanya sebenarnya. Tapi karena anugerah yang besar. Nggak ada alasan sebenarnya kita untuk bersyukur. Karena bersyukur itu seharusnya itu yang kita lakukan. Setiap hari kita harus bersyukur. Tapi kalau sering kita memahami bersyukur itu, terima kasih Tuhan buat nafas yang baru. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih buat keluarga yang indah. Nggak apa-apa, it's okay. Terima kasih buat hari ini Tuhan sembuhkan. Amin. Tapi sebenarnya esensi bersyukur kita itu, bahasa yang saya temukan itu nggak ada alasan lagi selain kita memang harus bersyukur. Kalau sampai kayak gini, saya rasa mujizat itu tiap hari bisa terjadi. Kesembuhan itu bisa kita alami. Karena mau kita sehat atau enggak, kita bersyukur. Bertumbuh dalam hadirat Tuhan akan mengubah cara kita bersyukur. Saya kalau bangun tuh ya, saya tidur cepat, tapi bangun tuh kadang jam 2, jam 3. Saya merasa orang paling yang beruntung ya. Iya, masih bisa ya. Padahal saya masih bandel, gak bandel gitu. Bahasanya gitu, karena kita masih hidup dalam. Tapi bukan karena Tuhan aku masih hidup ini, tapi karena memang aku harus patuh bersyukur buat semua yang udah Tuhan berikan. Apapun itu, jadi bukan karena alasan, nggak ada alasan sebenarnya bahasa yang lebih dalam kita untuk bersyukur. Tapi karena memang kita harus patuh bersyukur. Kira-kira di sini dapat nggak kira-kira? Dapat ya? Memang. Jadi nggak ada alasan. Memang kita harus bersyukur. Amin. Amin. Cara pandang kita dalam hadirat Tuhan, makanya kalau kita bisa mengatakan syukur kepada Tuhan, bukan karena kita diberkati, makanya kita bisa totalitas memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Musik boleh nanti ya. Sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya.
kasih setianya. Kalau disuruh kan nyanyi. Gak ada yang langsung respon. Iya. Tapi dalam hati ada saya bela ya dikit ya. Respon kita dalam hadirat Tuhan, makanya saya kalau dulu tuh dengar lagu tadi MP3 aja sebelum ibadah, kayaknya seneng banget gitu. Saya dengarnya aja seneng banget. Karena itu adalah cara kita bersyukur itu berbeda. Oke, bilang kanan kirinya, berbedalah cara bersyukur. Pemain musiknya ada pengangkatan belum? Ternyata pemain musik kita sudah pengangkatan Bapak Ibu. Haleluya. Yang pertama, orang yang mengalami hadirat Tuhan akan berubah dalam cara pandang. Cara pandang kita dalam menghargai hadirat Tuhan, bahkan kalau kita menghargai hadirat Tuhan dengan benar, kita pasti menghargai orang lain dengan benar. Itu apa? Mengasihi. Kira-kira kita masih musuhan nggak? Masih ada nggak selek-selek dikit? Ada, dikit masih ada tes. Nanti aku minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama dia walaupun nanti ditonjok lah. Cara kan? Jadi jangan pernah main di debat. Haleluya. Yang kedua apa? Mengucap syukur. Pastikan gaya hidup kita dalam mengucapkan syukur itu bukan karena sebab akibat, tapi karena itulah yang harus. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dari Dia untuk Dia. Nggak ada alasan lain dalam kita bersyukur. Walaupun kalau kita bersyukur, terima kasih Tuhan buat berkat hari ini, it's okay, no problem. Terima kasih buat kesehatan hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Haleluya. Jadi kita paham, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap tak pernah kekuatan biji di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan.
tidak. Yes, ini iman kami. Ini iman kami. Kasihmu bersamamu, bersamamu yang terbaik berikan pujian bagi Tuhan bersamamu. Ini pernyataan kami Tuhan. Dan kami yang bertindaklah Tuhan. Kami yang dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus.
bersyukur. Sebab oleh karena anugerah-Mu kami ada. Oleh karena anugerah-Mu Engkau mengasihi setiap kami. Engkau berbicara bagi kami yang hadir pada saat ini Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya di dalam kedaulatan Roh-Mu Tuhan, Engkau akan terus berbicara di dalam jiwa dan roh kami, sehingga firman yang datang dalam hidup kami itu menjadi rema dan itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua yang sudah hadir, yang menerima firman-Mu. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu ya dan amin. Sebab Engkaulah firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan beri yang terbaik buat dalam Tuhan melalui korban persembahan kita. Kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan persiapkan kami berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkati, kuduskan dengan kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga berkat ini menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu, dan setiap hati kami yang memberi diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Karena Gusti. Vino bagi gandol Gusti.
ketika diberkati Tuhan Gusti, tidak diberkati Tuhan Gusti. Ya, baik, saat ini saya berikan kesempatan. Tadi ada bisik-bisik di belakang, ada kakak-kakak yang dari Unikama akan mempersembahkan pujian. Waktu lagi kita. Monggo Mbak, monggo Mas. Waktunya saya persilahkan. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sabar sebentar. Sampai 5 jam bukan. Habis ini nanti dipuas-puaskan pestanya. Ya, sabar dikit saja. Monggo.
Terima kasih untuk kehadirannya dan kesempatan ujiannya. Kita akan tunggu di tanggal 28 Oktober ya. Dan yang lainnya akan menyusul. Baik, kita akan dari penghujung kepada kita pesta kita pada sore hari ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih banyak buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan, bawa pulang, terapkan di dalam pelayanan masing-masing. Minta petunjuk Tuhan, minta sudah berbicara dengan kita nanti ya, supaya apa yang kita nikmati, apa yang kita terima itu tidak akan menjadi sia-sia. Semua kita punya tugas yang sama. Jangan bilang Pak, itu tugasnya Pak Tuhan. Itu tugasnya Pak Tuhan. Semua kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, kita harus pergi dan menyatakan kebenaran Tuhan. Ya, semua terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah hadir sepakat bersama-sama sore hari ini. Buat teman-teman saya di sini, saya selalu akan mereka di kampret dan selalu ada bersama-sama. Kalau saya tidak ketemu mereka mencari saya. Waktu bulan kemarin saya sangat kasihan di ibu-ibu Gembala, saya bilang saya lupa kalau saya terjaga. Saking senangnya kumpul sama tim kampret. Oh ini enggak? Jadi, tapi saya percaya dalam suka dan duka selalu ada bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya percaya hari ini ada sesuatu yang terus sudah tahu dalam hati kita untuk kita pulang. Saya akan berdiri dan saya sudah Bapak Ibu lagi berdiri kembali dan saya kembali terima kasih buat Bapaknya Pak Pendeta Ariston yang sudah menyampaikan ajaran Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Kami memuji kebesaran Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mempunyai cara pandang yang lain untuk menikmati hadirat yang daripada Engkau. Dan kami penuh ucapan syukur atas hadirat-Mu tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa buat hamba-hamba-Mu yang saat ini merayakan dan Kau sudah tambahkan umur 1 tahun kembali ya Tuhan. Baik Ibu Seba, baik Ibu Ruth, bahkan juga saya Tuhan juga memberkati semua, bahkan semua yang ulang tahun pada September ini. Tuhan hamba berdoa agar memberkati mereka semua. Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga segala kekuatan, kesehatan ada daripada Tuhan, sehingga seumur hidupnya Bapa mereka untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir saat ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak membawa tangan kosong, tetapi kami pulang dengan membawa hadirat Allah, berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau hantar kami baik yang jauh yang dekat dan ke tempat kami masing-masing. Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku yang baik. Maka segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala hormat kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama Allah ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur di harapan yang daripada Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Maka kami akan akhiri ibadah ini ya Bapa. Ya berkat nama Tuhan Yesus Kristus berbagai Allah dan kekuatan kami. Bapak dan Ibu yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah Tuhan turun mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkata, yang diberkati semua yang berkata katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.